Tadi kita sudah melihat bagaimana pekerjaan misionaris kesehatan ya, merupakan lengan kanan Injil yang akan membuka jalan untuk supaya Injil itu boleh masuk, ya. Dan antara Injil dengan pekerjaan misionaris kesehatan nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Di file nanti yang mungkin panitia akan bagikan ya. Di file itu kita selanjutnya, jadi yang tadi kan nyampe di bidang-bidangnya itu, bahannya itu ada mengenai hubungan antara reformasi kesehatan dengan penyucian tarian. Ada di situ. Kemudian apa lagi ya? Bagaimana supaya kita itu bisa menjalankan reformasi kesehatan? Karena terus terang tidak mudah. Saya yang walaupun dari kecil itu vegetarian, tapi untuk reformasi kesehatan masih terus belajar, masih terus bergumul, dan Tuhan tambahkan sedikit-sedikit. Dan saya percaya Tuhan akan melengkapkan itu. Karena kalau dengan kuasa kita sendiri tidak mungkin, ya. Selera kita ini sangat susah untuk ditaklukkan. Kalau bukan kuasa Tuhan yang menakutkan, nggak mungkin, ya. Nah, itulah sebabnya antara Injil dengan reformasi kesehatan ini betul-betul harus satu. Karena kuasa di dalam menjalankan reformasi kesehatan justru dari Injilnya ini, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tadi sudah melihat the right arm-nya, lengan kanannya itu, kita sekarang akan melihat the body, tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan tubuh itu secara jelas, secara spesifik, dan kita akan melihat apakah kita hidup di dalamnya atau tidak. Kalau belum, bagaimana supaya Tuhan itu boleh mengerjakan di dalam diri kita, ya. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan, kami akan belajar kembali kebenaran-kebenaran-Mu yang mungkin bisa menjadi baru bagi kami, atau bagi yang lain mungkin mengulangi. Tapi kami percaya bila mana Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama kami untuk menjelaskan, untuk menerangkan semuanya ini, hal itu akan menjadi satu hal yang sangat berguna bagi kehidupan kami, khususnya di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Tuhan, banyak orang yang perlu atau membutuhkan kebenaran Tuhan agar mereka boleh merasakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The right arm of the body, tubuh dari lengan kanan. Tadi lengan kanannya, sekarang tubuhnya, ya. Nah, tujuan utama adalah untuk mengajar. Ini tujuannya, mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Kristus. Jadi the right arm and the body itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Kristus. Kita lihat apa yang hamba Tuhan nyatakan. Dalam belas kasihannya yang besar, Tuhan menyampaikan sebuah pekabaran yang sangat berharga. Dalam bahasa Inggrisnya, the most precious message.
the most precious, amat berharga, ya. Pekabaran yang amat berharga, dan dikatakan di sini bahwa pekabaran itu disampaikan untuk umatnya ini melalui Jones dan Wegener, ya. Jones dan Wegener. Saya nggak akan tanya siapa yang tahu nama itu, karena kemanapun saya pergi, ketika saya tanya, yang tahu hanya 3-4 orang, yang lainnya nggak tahu, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Tapi yang pasti adalah Tuhan, oleh karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan pekabaran yang amat berharga. Dan dikatakan pekabaran ini itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Jelas kan? Ya. Dan pekabaran malaikat ketiga ini, kalau itu dikumandangkan dengan suara nyaring, akan disertai dengan kecurahan roh dengan limpah. Saudara-saudara, penyelesaian pekerjaan Tuhan tidak bisa hanya dengan metode kita sendiri. Penyelesaian pekerjaan Tuhan harus dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin pekerjaan ini selesai. Tanpa kuasa Roh Kudus, gak mungkin kita bisa hidup tanpa dosa, betul? Gak mungkin, mustahil, ya. Dan dikatakan di sini bahwa pekabaran malaikat ketiga ini itu yang akan membuat kecurahan Roh Kudus itu terjadi. Kalau ini tidak dimengerti, kalau ini tidak dialami, dimengerti dulu baru dialami, kan? Kalau itu tidak dimengerti dan dialami, kecurahan Roh Kudus tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita nggak menerimanya kalau kita nggak mengalami. Orang lain yang mengalami pekabaran malaikat ketiga yang akan mengalami kecurahan roh itu. Itulah sebabnya kalau kita belajar mengenai kecurahan roh, ada orang-orang yang nanti heran-heran, kenapa kok aku nggak dapat? Karena kita tidak hidup di dalam pekabaran yang Tuhan secara spesifik mengatakan itu pekabaran yang amat berharga. Nah, pekabaran ini Tuhan telah memanggil saudara Jones dan Wegener untuk menyampaikan pekabaran kepada dunia. Untuk apa? Lihat, ini tujuan untuk mempersiapkan satu umat berdiri pada hari Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup berdiri pada hari Tuhan bila mana di dalam kehidupannya masih ada satu titik saja noda dosa. Nggak bisa, karena dosa dengan kesucian itu nggak bisa nyatu. Kalau ada satu titik saja, hangus kita di hadapan kekudusan Tuhan. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa pekabaran ini mempersiapkan satu umat untuk berdiri pada hari Tuhan, berarti pekabaran ini akan membuat kita hidup tanpa dosa. Luar biasa. Itulah penting banget. Makanya Tuhan bilang ini pekabaran yang amat berharga, gak main-main. Apalagi untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Pada tanggal 10 Desember tahun 1871, kepadaku telah ditunjukkan bahwa reformasi kesehatan itu adalah satu cabang pekerjaan yang besar. Untuk apa? Lihat. Itulah sebabnya kenapa tadi kita belajar dua ini harus digabung, karena kalau dua ini jadi satu akan mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Kristus. Di luar rencana Allah ini, kita tidak bisa siap untuk kedatangan Kristus. Ini adalah nasihat Tuhan. Itu berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga. Lihat, erat hubungannya. Sebagaimana lengan berhubungan dengan tubuh. Jadi, untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Kristus yang kedua kali,
pekabaran kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga. Itu resep yang Tuhan berikan untuk kita semua. Oke? Jelas sampai di sini ya. Nah ini tuh hamba Tuhan mau menekankan ini. Tetapi bukanlah rencana Allah, bukan rencana Allah ya, di mana pekerjaan misionaris kesehatan akan merintangi pekerjaan malaikat ketiga. Rupanya pekerjaan misionaris kesehatan bukannya bisa yang tujuannya untuk membuka jalan, tapi bisa merintangi. Bagaimana caranya itu bisa merintangi? Lengan tidak boleh menjadi tubuh. Kalau langsung ngantuknya hilang kan? Plat B 1613 Avanza hitam, alarmnya nyala terus. Ada nggak? Jadi Tuhan mau mengatakan kalau reformasi kesehatan ini atau pekerjaan misionaris kesehatan ini jadi tubuh, itu akan merintangi pekabaran malaikat ketiga ya. Lengan tidak boleh menjadi tubuh. Pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran Injil untuk hari-hari terakhir ini. Jadi pekabaran Injil untuk hari terakhir ini apa? Pekabaran malaikat ketiga ya. Dan dalam hal apapun itu tidak boleh dibayang-bayangi oleh kepentingan lain dan dijadikan perhatian yang tidak penting. Artinya ini harus menjadi fokus, harus menjadi hal yang penting. Gak boleh yang lain akan membuat ini jadi gak penting. Termasuk pekerjaan misionaris kesehatan sekalipun. Kalau kita hanya pekerjaan misionaris kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga tidak dimengerti, itu berarti tidak penting. Ketika di lembaga-lembaga kita ada sesuatu yang ditempatkan di atas pekabaran malaikat ketiga, berarti pekabaran malaikat ketiga itu tertutup di bawah, ya toh? Ini ngeri banget. Apa yang dikatakan? Injil yang merupakan kuasa penuntun yang besar tidak ada di sana. Coba lihat itu. Kalau pekabaran malaikat ketiga itu tenggelam atau nomor 2 lah, apa yang dinyatakan? Yang nuntun itu nggak ada di sana. Bayangkan kalau nggak ada yang nuntun, nggak ada, terus kita mau kemana? Iya kan? Ya kan? Pentingnya pekabaran malaikat ketiga. Nah sekarang kita mau melihat pekabaran malaikat ketiga. Kita belajar dari segi sejarah. Supaya kalau kita tahu sejarah, jangan sampai kita ngulangin gitu loh. Ya. Satu bangsa, ini dari Saturday Evening Post 27 September tahun 58 dikatakan. Ini yang nulis bukan Ellen White, Edith Hamilton ya. Dia bilang satu bangsa yang tidak mengenal sejarahnya sendiri pasti akan mengulanginya. Kalau kita nggak mengerti sejarah kita nggak sadar,
kita akan mengulangi apa yang sudah pernah terjadi. Dan apa yang terjadi itu kita harus tahu supaya kita nggak mengulangi. Dan jangan sampai sekarang kita di akhir zaman ini mengulangi apa yang terjadi yang akan kita lihat sebentar. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau ada papan tulis lebih enak, tapi saya minta karena nggak ada papan tulis dibayangkan saja ya di otak kita, digambar di otak kita, ya. Dikatakan ayat kitab suci yang lebih di atas semua ayat lainnya, yang merupakan pondasi dan pilar pusat iman Advent. Jadi ini pondasi dan penyangganya iman kita, orang-orang Advent. Apa itu? Adalah deklarasi sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Artinya di sini nubuatan 2300 petang dan pagi itu adalah pilar yang tak boleh hilang dari kita. Ya. Dan mudah-mudahan orang-orang muda yang hadir di BYC ini tahu ini. Ya, tahu semua loh. Perlu dijelaskan lagi karena waktu kita singkat, ya. Atau pendek saja ya. Intinya adalah 2300 petang dan pagi, 2300 tahun itu berakhir di tahun 1844. Oke? Tahun 1844. Apa peristiwa yang terjadi pada tahun 1844 di sorga? Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Nah, bilik yang maha suci ini adalah kalau kita pelajari di pelajaran Ka'bah, ini tahap terakhir pekerjaan imam besar untuk menyelesaikan masalah dosa. Betul? Penghakiman masalah dosa. Pekerjaan yang terakhir. Jadi sejak 1844 Yesus sekarang berada di bilik yang maha suci di sorga untuk menyelesaikan masalah dosa. Oke? Itu. Nah, kapan itu terjadi? Dengan jelas dikatakan nubuatan itu telah ditunjukkan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Ya, musim gugur tahun 1844. Dan apa yang dinyatakan oleh Roh Nubuat ketika Yesus masuk di bilik yang maha suci, ketika pekerjaan Yesus berakhir di tempat yang suci dan ia masuk ke dalam tempat yang maha suci, kapan itu? 1844, ya. Ia berdiri di muka peti perjanjian yang berisi hukum Allah. Dengan jelas berarti itu di bilik yang maha suci. Apa? Ia menyuruh malaikat lain yang berkuasa dengan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Apa artinya ini? Pada tahun 1844 ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci, pada saat itu dia menyampaikan apa? Pekabaran malaikat ketiga. Jelas? Jadi begitu Yesus masuk ke bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga diberikan. Pertanyaannya kapan pekabaran malaikat pertama, kedua? Saya nggak munculkan di sini, tapi ada di file ini. Nanti kalau file ini diterima, bisa pelajari sendiri. Karena kita mempersingkat waktu dan percaya saja yang saya ngomong nanti, tapi diperiksa, ya. Jangan sekedar percaya, tapi sekarang percaya aja nggak apa-apa, ya. Tapi nanti diperiksa. Kita harus jadi orang bere, ya. Jangan percaya yang diomong di depan, selidiki sendiri supaya kita punya keyakinan bagi diri kita sendiri. Oke? Jadi pekabaran malaikat pertama itu dikabarkan sebelum tahun 1844.
43. Itu mulai dikabarkan ya. Tapi itu terus berlangsung sampai sekarang. Ya, jangan salah. Kemudian pekabaran malaikat yang kedua itu pada musim panas pada tahun 1840. Nanti baca sendiri, ada filenya di situ ya. Tahun 1844 musim panas itu pekabaran malaikat kedua. Baru masuk di sini. Musim gugur 1844 itu pekabaran malaikat ketiga. Tapi ketiga-tiganya ini terus berlangsung sampai sekarang ya. Nah, Ellen White menulis pengalaman kerohanian pada saat ini. Pada saat itu, ini merupakan satu pengalaman kerohanian yang belum pernah terjadi sejak reformasi zaman Luther katanya. Artinya pengalaman kerohanian mereka pada saat ini sangat luar biasa. Hidup tidak mementingkan diri, hidup hanya untuk Tuhan, jiwa raga sepenuhnya untuk Tuhan. Itulah kehidupan pada saat pekabaran malaikat ketiga diberikan. Nah, setelah itu, ini tahun 1844 toh. Kemudian jadi 1843, 1844 musim panas, kemudian 1844 musim gugur, ya. Pertama, kedua, ketiga. Oke. Nah, kemudian pada tahun 1846 pekabaran mengenai Sabat diperoleh. Nanti baca sendiri ya. Tapi yang jelas Ellen White melihat, saya kagum ketika saya melihat perintah keempat, sebuah lingkaran cahaya kemuliaan ada di sekelilingnya. Jadi difokuskan. Jadi waktu dulu sebelum hal ini, orang-orang Advent itu berbakti hari Minggu. Baru mereka mendapatkan kebenaran mengenai Sabat pada tahun 1846. Ingat ya, 1846 dapat pekabaran mengenai hari Sabat ya. Nah, kenapa ini menyala? Karena ini satu-satunya perintah yang menunjuk kepada Allah Pencipta, membawa kita kembali kepada Allah Pencipta kita ya. Nah, begitu dapat pekabaran Sabat ini, waduh, ini satu pekabaran yang hebat, luar biasa. Dan memang iya. Dan orang-orang Advent pada saat itu, mereka fokusnya kepada pekabaran Sabat ya. Sabat, 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 hukum, hukum, hukum. Tidak terasa pekabaran malaikat ketiga ya. Sebetulnya pekabaran malaikat ketiga itu juga mencakup hal ini, tapi fokusnya berubah ya. Nanti kita lihat kenapa itu berubah. Nah, jadi mulai orang Advent ini ngomongnya soal hukum, kamu harus nurut hukum, kamu harus nurut hukum ya. Sehingga yang jadi fokus adalah hukum. Kristus mulai hilang dari pandangan. Disebut tapi tidak seperti sebelumnya. Ya. Ini yang terjadi. Apalagi ketika pekabaran Sabat ini disampaikan, banyak orang-orang yang menerima itu dan mereka keluar masuk ke barisan Masih Advent hari ke-7. Sehingga mulai sering berdebat pendeta Advent dengan pendeta non-Advent. Bukti-bukti Alkitab sangat nyata sehingga begitu pendeta Advent ini bisa membuktikan dengan jelas, ini loh Alkitab, dari Alkitab Sabat itu adalah hari ke-7. Sehingga fokusnya mulai berubah hanya kepada hukum Sabat, hukum Sabat, hukum Sabat.
penurutan kepada hukum. Kalau kamu mau selamat, kamu harus nuruti hukum. Sehingga khotbah-khotbah yang disampaikan adalah khotbah mengenai hukum. Sampai pada tahun 1876 ini keluar gambar ini. Ini adalah gambaran dari Injil kita pada saat itu. Apa yang paling besar di sini? Apa yang paling besar? Hah? Ayo perhatikan supaya nggak ngantuk. Karena memang jam-jam ini memang jam enak-enaknya kita istirahat ya. Gak apa-apa, kalau ngantuk saya maklum kok. Gak usah khawatir. Ya, apa ini yang besar di sini apa? Ini kan pohonnya, iya nggak? Mana lebih besar pohonnya sama salibnya? Pohonnya, ya kan? Pohonnya itu di kiri ada 4 cabang, di kanan ada 6 cabang. Apa itu artinya? Pada tahun 1876 James White mencetak ini untuk disebarkan dan diberi penjelasan. Ya, tapi nggak lama setelah itu dia mulai berpikir, ya, karena dikatakan kita telah mengkhotbahkan hukum sampai kita itu apa? Kering katanya. Kenapa? Karena Kristusnya nggak muncul, hukumnya. Jadi hukum itu jadi apa? Beban. Sampai sekarang pun kita masih merasakan ya, kalau lepas Sabat rasanya bebas. Sabat jadi apa? Beban buat kita. Harusnya jadi sukacita. Loh? Itu akibat dari ini dulu ya. Nah, kemudian James White mulai pikir ya, apa kita ini nggak salah fokus ya. Kemudian dia mulai merancang satu gambar yang baru. Pada tahun 1880 dia mempunyai satu gambaran yang baru. Dia mulai buat, dia ceritakan kepada istrinya Ellen White, nah, ini kira-kira, oh ya, akhirnya proyek menggambar gambaran yang baru mengenai jalan kehidupan itu dibuat. Belum selesai dibuat, tahun 1881 James White meninggal dunia. Tapi proyek ini dilanjutkan oleh Ellen White dan anak-anaknya. Akhirnya jadilah gambar ini, dan gambar ini seperti ini. Itu diterbitkan tahun 1883. Ya, tahun 1883. Dan pada tahun 1883 ini Ellen White menyatakan satu statement yang luar biasa. Ingat ya tadi 1843, 1844 musim panas, 1844 musim gugur, kemudian 1846 hari Sabat, ya. Kemudian 1876 tadi ya, gambar apa hukumnya yang besar, ya kan? Sehingga kita kering. Kemudian tahun 1883 ini dikeluarkan, dan Ellen White menulis pada tahun 1883, dikatakan, kalau saja umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka dan terus maju dalam kesatuan saat dimulainya pemeliharaan Allah, menerima pekabaran malaikat ketiga, dan dengan kuasa, perhatikan ya, pokoknya pekabaran malaikat ketiga kalau diterima pasti akan disertai dengan kuasa Roh Kudus, ya. Menerima pekabaran malaikat ketiga dan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkan kepada dunia ini, niscaya mereka sudah melihat keselamatan dari Allah. Kristus pasti sudah datang. Tahun berapa ini disebut? 1883. Kalau katanya sejak 1844 ini orang Advent itu setia di dalam pekabaran ini, nggak luntur imannya katanya, maka Roh Kudus akan menyertai
Yesus sudah datang. Kalau saja seluruh tubuh Advent bersatu atas hukum-hukum Allah dan iman Yesus. Kalau hukum Allah dan iman Yesus ini kita baca di mana? Ya, Wahyu 14 ayat 12. Ya, Wahyu 14. Kalau, dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga, ya. Kalau saja seluruh bersatu dalam atas hukum Allah dan iman Yesus, betapa berbedanya sejarah kita. Mungkin kita nggak lahir lagi, ya. Ya, nggak ada kita. Tapi Yesus sudah datang. Masalah dosa sudah terselesaikan. Ya? Jadi, kenapa Yesus belum datang? Masalahnya di mana? Pekabaran malaikat ketiga tidak dipegang teguh. Oke? Nah, kemudian 1883 karena kondisi yang lemah gereja ini, kering katanya, ya. Masih kita sering merasakan enggak? Kering. Kita ke gereja hanya formalitas. Tidak ada perasaan yang menggairah, membuat kita itu terangkat, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Betul enggak? Kita datang ke gereja dengan khotbah pulang kosong. Masih sering kita alami? Ya. Itulah sebabnya dalam pengalaman ini Ellen White menulis tahun 1887. Nanti 1883 toh, kalau setia Yesus sudah datang. Tapi ternyata pengalaman kita beda. Kita lemah, oke? Kering. Jadi tahun 1887 Ellen White merasakan satu kebutuhan yang sangat, dikatakan satu kebangunan kesalehan yang sejati di antara kita merupakan hal terbesar dan paling mendesak dari segala kebutuhan kita. Mencari hal ini haruslah menjadi tugas kita yang pertama. Apakah sudah terjadi sekarang? Satu kebangunan kesalehan, saudara-saudara, belum nyata, belum kelihatan betul. Tapi mudah-mudahan di BYC ini bibit-bibit itu muncul. Ya, tahun 87 butuh. Dan untuk menjawab kebutuhan ini, pada tahun 1888, pada rapat General Conference pada tahun 1888, ini adalah sebetulnya jawaban Tuhan terhadap supaya terjadi kebangunan kesalehan yang sejati. Jadi waktu rapat General Conference ini, pendek cerita ya, Tuhan memanggil dua orang juru kabar dan dipanggil, mereka mulai belajar sejak tahun 1882. Wegener dan Jones ini, ya, kalau belum tahu namanya, ini adalah dua pendeta muda. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Nah, pengalaman Jones pada tahun 1882, dia seorang dokter. Dia punya dia bekerja di Gereja Masih Advent Hari ke-7, ya. Pada tahun 1882 dia menemukan satu sukacita karena mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya secara nyata. Tadinya dia tahu juru selamatnya Yesus, dia tahu. Tapi pada saat ini dia betul-betul merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Yesus menjadi seorang yang paling penting di dalam hidupnya. Kemudian dia belajar dan bertemu dengan Jones,
Mereka berdiskusi bersama, dan Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan satu pekabaran yang amat berharga bagi umatnya. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat itu, pekabaran yang disampaikan oleh Jones dan Wegener ditolak, nggak diterima. Diskusi-diskusi itu dimulaikan pada pertemuan kependetaan 1 minggu lamanya, ketika menurut agenda, ya ini nanti baca sendiri aja ya. Tapi yang pasti adalah inilah seri pelajaran terutama pelajaran yang menyentuh pada subjek pertentangan dari hukum di buku Galatia. Barusan kita belajar Galatia ya, buku Galatia. Oke. Yang memicu pertentangan yang muncul. Tidak ada catatan diskusi yang dibuat, tetapi catatan yang kurang lengkap dari 1 atau 2 delegasi dan catatan-catatan Ellen White dan pengumpulan kembali pendapat banyak orang yang hadir mengungkap apa yang diungkap di situ dari catatan-catatan itu. Pada rapat itu terjadi kepahitan pertentangan dan efek yang amat buruk dari sikap negatif beberapa pemimpin terkemuka gereja kita. Terdapat di dalam 3 selected messages 158 alinea 1. Kalau kita pelajari di dalam sejarah pada saat itu, Jones dan Wegener ketika menyampaikan pekabaran yang amat berharga yang akan mengangkat kita lebih dekat kepada juru selamat kita, nggak diterima, tidak diterima. Nah, setelah peristiwa ini, saudara-saudara, peristiwa yang pahit ini, ingat tadi, bangsa yang tidak tahu sejarahnya, mereka akan mengulangi. Kita harus tahu sejarah kita. Peristiwa pahit ini supaya jangan terulang lagi, betul? Oke. Nah, setelah peristiwa ini, anggapan umum Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah anggapan umum bahwa pekabaran 1888 telah diterima dengan baik. Kemudian dituliskan oleh L.E. Froome di dalam Movement of Destiny 256, tidak ada penolakan oleh gereja atau pimpinan secara menyeluruh. Enggak, diterima pekabaran itu, diterima. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat apa kesaksian hamba Tuhan. Apakah memang kita menerima sampai sekarang, saudara-saudara, sampai sekarang? Secara umum, kita tidak mau kalau kita dibilang kita menolak pekabaran ini. Tidak mau. Kita secara resmi menyatakan bahwa kita sudah menerima pekabaran ini. Ya. Namun apa yang Ellen White nyatakan, saudara-saudara, ini kita baca sama-sama, dan ini sangat keras, ya. Tapi kita perlu yang keras supaya kita sadar, supaya kita nggak mengulangi dan kita melihat pentingnya hal ini. Oke? Saya tidak dapat melupakan pengalaman yang kita peroleh di Minneapolis atau perkara-perkara yang dinyatakan kepada saya di tempat itu dari hal roh yang mengendalikan orang-orang pada saat rapat itu. Ya, katanya Ellen White nggak bisa melupakan apa yang roh yang ada pada saat itu karena terjadi pertentangan. Oke? Pada pertemuan itu mereka telah digerakkan oleh roh lain dan mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah mengutus kedua orang muda itu, yakni pendeta Jones dan pendeta Wegener, untuk membawakan satu pekabaran khusus spesial. Lihat, bagi mereka yang telah mereka perlakukan dengan sangat menyedihkan, saudara-saudara. Kalau seandainya pada saat itu
pekabaran ini diterima, Roh Kudus sudah bekerja dengan kuasa yang besar, pekerjaan Tuhan sudah selesai. Namun inilah yang terjadi, kesaksian hamba Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu sejarah ini, tapi saya mau ungkapkan di sini supaya kita tahu di akhir zaman ini apa yang penting buat kita, supaya kita tidak mengulangi apa yang terjadi, supaya kita bisa segera pulang, nggak lagi berlama-lama di padang gurun ini. Kita masuk di tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tanpa menyadari, makhluk-makhluk cerdas surgawi sedang memperhatikan mereka dan mencatat semua kata-kata mereka itu dalam buku sorga. Saya tahu bahwa pada saat itu Roh Allah telah membuatkan pengalaman baik seperti saya. Jangan sampai hal ini tetap terjadi di antara kita. Saya menegaskan bahwa pelaksanaan rapat Minneapolis itu adalah suatu hal yang kejam terhadap Allah, kesaksian berkaitan. Jangan sampai kita mengulangi hal ini. Belum? Ellen White menulis tahun 1896 setelah 1888 kan ya. Berapa lama lagi engkau akan membenci dan menghina juru kabar yang memberitakan kebenaran Allah? Bila engkau menolak juru kabar Kristus yang diutusnya, engkau menolak Kristus. Sampai tahun 1896 Ellen White masih menghimbau, terima itu. Jangan terus ditolak, terima. Mereka telah memulaikan pekerjaan setan ini di Minneapolis. Kendati demikian, keras ya? Bayangkan. Kendati demikian, orang-orang ini sedang menduduki kedudukan kepercayaan dan mengelola pekerjaan ini menurut perangai mereka sendiri sejauh mereka dapat lakukan. Saudara-saudara, kalau kita melihat ini, jangan kemudian kita mempersalahkan pimpinan kita. Bukan hak kita, karena kita pun bisa salah. Kita tidak terlepas. Pada saat itu pimpinan kita salah, kita pun sekarang bisa salah. Gak ada di antara kita yang kebal terhadap kesalahan. Kalau kita membaca hal ini hanya sebagai pelajaran buat kita. Kita harus tetap mengasihi pimpinan kita. Kita harus tetap dukung mereka untuk kembali apa yang penting sekarang bagi gereja kita. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari jiwa dari pekabaran malaikat ketiga, kita tidak akan pernah mempersalahkan orang. Karena apa? Karena dosa kita akan nyata lebih besar dari dosa orang lain. Sehingga kita tidak pernah akan mempersalahkan orang lain. Itulah sebabnya kita membutuhkan hal ini. Nanti saudara baca sendiri ya. Karena ini keras-keras, tapi itu untuk menegur kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Oke? Nah, sekilas tentang pekabaran malaikat ketiga supaya kita tahu sedikit gambarannya. Jangan. Ya? Aman. Masih 30 menit. Aman kita ya. Nah, sekilas tentang sudah bisa melihat ya sejarahnya itu. Tapi ini belum selesai loh, masih berlanjut sejarahnya. Tapi kita mau lihat dulu sekilas tentang pekabaran malaikat ketiga. Kita tahu bahwa pekabaran malaikat biasanya ya, kalau saya tanya apa sih pekabaran malaikat ketiga?
Apa yang ada di benak saudara? Apa? Apa yang ada di pikiran saudara? Apa itu pekabaran malaikat ketiga? Patung, binatang, patung, dan tanda. Betul nggak? Iya kan? Betul? Apa yang dinyatakan oleh Ellen White? Apa itu pekabaran malaikat ketiga? Pekabaran malaikat ketiga ada di sini, ya. Kita sudah sering baca bolak-balik, ya. Tadi pagi juga ya baca, ya. Pekabaran malaikat ketiga. Nah, pekabaran malaikat ketiga fokusnya adalah di sini. Makanya tadi ada kutipan yang menyatakan kalau kita itu tetap di dalam hukum-hukum Allah dan iman Yesus, nggak hukum Allah tok, tapi hukum Allah dan iman Yesus, ya, sejarah kita akan berbeda. Dan itu menunjuk kepada Wahyu 14 ayat yang ke-12. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah Allah dan iman Yesus. Hanya orang yang memiliki iman Yesus bisa memelihara perintah-perintah Allah. Perintah Allah tidak dapat diusahakan untuk dipelihara oleh usaha kita sendiri, karena kita tidak pernah akan bisa. Tetapi bila mana iman Yesus, iman yang teruji sampai di kayu salib, dia tidak menyangkal Tuhan. Sampai di kayu salib, tidak ada dosa di dalam dirinya. Itulah iman Yesus. Iman yang itu akan diberikan kepada kita, dan bila mana kita menerima iman itu, kita akan hidup dan memelihara perintah-perintah Allah. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan pekabaran malaikat yang ketiga adalah pemberitaan tentang hukum Allah dan iman Yesus Kristus. Hamba Tuhan Ellen White tidak mengatakan bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran tentang binatang, patung, dan tandanya. Enggak. Pekabaran malaikat ketiga adalah hukum Allah dan iman Yesus. Amaran mengenai binatang, patung, dan tandanya. Mereka yang menyembah itu, mereka akan kena murka Allah. Mereka yang tidak kena murka Allah adalah ini. Orang yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus, itu yang mereka tidak akan menyembah binatang, tidak akan menerima tanda. Betul? Ini mereka yang akan terbebas dari murka Allah. Kenapa terbebas dari murka Allah? Karena tidak ada dosa. Mereka terbebas dari kehidupan dosa, tapi bukan oleh usahanya sendiri. Nah, kita ulangi. Tadi hanya dikutip sedikit, tapi ini akan lebih jelas. Dalam belas kasihannya yang besar, Tuhan menyampaikan pekabaran yang amat berharga kepada umatnya melalui pendeta George dan Wegener. Pekabaran ini adalah untuk membawa lebih jelas di hadapan dunia juru selamat yang ditinggikan. Gak lagi pohonnya yang besar, tapi apa? Juru selamat. Korban bagi dosa seluruh dunia. Ini menyajikan apa? Pembenaran melalui iman di dalam Sang Penjaga. Jadi pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran pembenaran oleh iman. Mengundang manusia untuk menerima kebenaran Kristus. Karena kita tidak memiliki kebenaran. Kebenaran kita seperti kain baru. Ya. Nah, kalau kita menerima kebenaran Kristus, itu akan dinyatakan dalam penurutan kepada seluruh perintah Allah.
Dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Kalau menuruti seluruh perintah Allah, apa artinya? Gak berdosa. Luar biasa ya. Inilah pekabaran yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada dunia. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang akan dikumandangkan dengan suara nyaring, loud cry, dan disertai dengan pencurahan roh dengan limbah. Jadi pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran kebenaran oleh iman. Ya, jelaskan. Saya jawab, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Orang tanya, apakah pekabaran kebenaran oleh iman pekabaran malaikat ketiga? Itu dia. Itu dia. Apa artinya kebenaran oleh iman? Panjang kita kalau mau cerita, betul? Tapi di sekolah sahabat kita, paling tidak kita sudah belajar, mudah-mudahan menangkap seperti yang Tuhan mau. Pelan-pelan ya, sedikit lagi. Sekilas mengenai pekabaran malaikat ketiga. Jadi pekabaran malaikat ketiga itu pekabaran pembenaran oleh iman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu pembenaran oleh iman? Apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah apa? Pekerjaan siapa? Pekerjaan kita? Pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan Allah di dalam apa? Meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar sejak kecil, kemuliaan kita ini terus dipupuk, betul? Anak-anak kecil kalau bisa makan pinter, wah pinter kamu, hebat kamu, makannya bagus ya. Kita nggak rasa sedang memupuk apa? Kemuliaan manusia di dalam dirinya. Dan itu bisa dikubur ke dalam debu hanya oleh pekerjaan Allah. Saudara-saudara, bagaimana Allah mengerjakan itu? Banyak hal cara. Setiap orang berbeda-beda caranya. Tapi yang pasti adalah kita akan mengalami bahwa diri kita ini akan disinggung terus. Ya, itu cara Allah untuk mengubur kemuliaan kita ke dalam debu. Mungkin ada teman kita yang menjengkelkan kita. Mungkin di gereja ketua jemaat membuat kita sakit hati. Itu adalah pekerjaan Allah untuk menguburkan kemuliaan. Jadi kalau itu terjadi, saudara-saudara bersyukurlah. Bersyukur karena apa? Karena Tuhan sedang mengerjakan pembenaran oleh iman. Habis sholat, ya. Nah, dan mengukur dalam debu ini dikatakan itu adalah pekerjaan yang nggak bisa kita kerjakan. Oke? Bila mana manusia, nah, kalau manusia mulai melihat kehampaannya sendiri, mereka siap dimakaikan Kristus. Jadi kalau kita masih sombong, kita masih mempertahankan harga diri kita, nggak siap kebenaran Kristus itu dibanggakan. Nggak siap. Kenapa? Karena pakaianku masih bersih, Tuhan masih baik, aku cukup baik seperti orang lain. Si A itu, dia lebih bobrok dari saya. Selama kita merasa seperti itu, nggak siap kita dipakaikan. Katakan bahwa
kita akan semakin merasa kita ini punya dosa. Kita nggak butuh apa-apa selain Kristus. Tuhan membawa kita di sini. Itulah makanya dikatakan perkataan ini akan membuat Kristus tinggi. Juru selamat akan tinggi. Melalui kehidupan yang kita katakan, yang kita perbuat, semua akan meninggikan. Dikatakan tidak ada kebenaran yang perlu dibahas dengan lebih sungguh-sungguh, diulang-ulang lebih sering, dan ditanamkan dengan lebih tegas dalam pengertian semua orang, daripada tidak mungkinnya manusia berdosa menghasilkan sesuatu yang melayakkan dirinya oleh usaha-usaha yang terbaik. Jadi kita mau berusaha yang terbaik sekalipun, melakukan yang terbaik sekalipun, supaya diterima oleh Allah. Usaha yang terbaik sekali. Karena kalau kita belajar masalah ini, ada satu pelajaran khusus mengenai keselamatan adalah hanya oleh iman. Tapi kalau hanya oleh iman, tidak ada perbuatan kita sama sekali. Selama masih ada dicampuri, artinya begini, kita melakukan sesuatu kita anggap itu karena aku yang melakukan. Walaupun itu perbuatan yang terbaik sekali. Pernah baca Matius 7 ayat 21-22, ya? Pada hari terakhir katanya ada orang-orang yang akan mengatakan begini, aku telah berbuat demi namamu, aku telah membuat mujizat demi namamu, kami telah melakukan semua itu. Apa yang Yesus katakan? Hanyalah engkau para pembuat kejahatan. Lo berbuat baik kok dikatakan berbuat jahat. Kenapa? Karena menganggap itu dari. Karena apapun yang terbaik yang kita lakukan selalu dicemari oleh yang Kristus yang tidak dicemari oleh Kristus. Oleh sebab itu kita ada di Kristus. Ya. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Tolong baca. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Paulus adalah orang yang paling memahami apa itu pembenaran oleh Allah. Itulah sebabnya dia mengatakan apa yang menyatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 5-6. Ada? Boleh baca? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Lihat, dengan diri kami sendiri tidak sanggup katanya untuk memperhitungkan seolah-olah itu pekerjaan kami. Katakan itu adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudara, kalau jiwa di sini tidak bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baik, secara alami pandemi akan tergoda menjadi dosa. Tapi di sini, kalau itu muncul hal yang baik, itu adalah pekerjaan. Jangan pernah ambil kredit itu. Dan ini bahaya.
posisi yang bagus di gereja, bisa berkhotbah dengan baik, bisa menyatakan kebenaran Tuhan dengan bagus, biasanya dipuji. Kita akan dengan mudah merasa selama itu muncul, minta bersama Tuhan, Tuhan, tolong aku orang yang berdosa. Dan ini akan menjadi bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Nah, ini sekilas mengenai perkataan malaikat. Dan beberapa saat ini jemaat majelis memutuskan revival majelis, revival majelis untuk belajar khusus mengenai perkabaran Yohanes 8. Karena pekabaran yang amat berharga. Dan setelah itu orang-orang muda yang selama ini mereka merasa mereka pergi ke gereja terus mulai mempelajari pekabaran ini, ada satu yang menyaksikan setelah mempelajari hal itu dan mengalami pengalaman yang indah bersama Kristus. Dia mengatakan, kemana saja saya selama 20 tahun ini. Dia umur 20. Kemana saja saya umur 20 tahun ini, kok baru saya itu mengenal siapa juru selamat saya. Saudara, pekabaran ini pekabaran yang luar biasa, akan membawa kita itu melihat Yesus menjadi sosok yang paling berharga. Hujan berkah. Nah, kemudian ini sekilas mengenai pekabaran malaikat ketiga. Nah, tadi tahun 1888, oke, itu disampaikan kemudian nggak diterima, ya, nggak diterima. Itulah yang menyebabkan kondisi kita sampai sekarang seperti ini. Ya. Nah, sejak tahun 1888, ya, ini sampai tahun 1891, Ellen White bersama dengan bersama dengan Jones dan Wegener pergi kemana-mana untuk mengadakan revival. Dan apa kesaksian yang terjadi? Kami telah menempuh perjalanan ke seluruh tempat-tempat pertemuan yang berbeda, di mana saya bisa berdiri, Ellen White bisa berdiri berdampingan dengan para utusan Allah yang saya tahu mereka adalah utusannya. Ellen White, ya, Ellen White tahu. Sebelumnya kan Ellen White, loh, Tuhan, kan selama ini engkau pakai aku, kenapa sekarang pakai orang lain? Nah, kalau dia nggak mengalami pekabaran malaikat ketiga, dia bisa bilang seperti itu. Nanti lihat, ini di filenya ada, nanti lihat kesaksian Ellen White mengenai pekabaran ini, ya, nanti baca sendiri. Tapi ini yang terjadi. Itu sejak tahun 1888 sampai 1891, ya. Yang saya tahu mereka memiliki pekabaran untuk umatnya. Saya menyampaikan pekabaran saya bersama mereka yang benar-benar selaras dengan pekabaran penting yang mereka sampaikan. Apa yang kita lihat? Apa
Apa hasilnya? Apa yang terjadi? Kita melihat satu kuasa mengikuti kabar. Ini terjadi mulai 1888 sampai 1899. Kebangunan terjadi. Dikatakan ini pada rapat General Conference tahun berikutnya, tahun 1889. Kalau dulu kan tiap tahun itu ada rapat General Conference. Kalau sekarang bangkrut kita kalau setiap tahun rapat General Conference ya. Tapi ini tahun depannya apa yang terjadi? Kita sedang memiliki pertemuan-pertemuan yang paling istimewa katanya. Roh yang ada pada pertemuan di Minneapolis tidak ada di sini. Semua bergerak dalam keselarasan. Dan kemudian dikatakan ada sejumlah besar delegasi yang hadir. Pertemuan jam 5 pagi kita dihadiri banyak orang. Dan pertemuan-pertemuan ini berlangsung baik. Biasanya kalau kita ada pertemuan-pertemuan besar, ya, conference lah, unilah, ya, kalau renungan pagi jam 5 pagi hadir semua, mungkin lebih banyak yang tidur daripada yang hadir. Tapi karena pekabaran yang disampaikan, mereka merasa terangkat. Jam 5 pagi pun banyak yang hadir. Lihat hasil dari pekabaran ini. Semua kesaksian yang sudah saya dengar menjadi suatu yang mengangkat tabiat. Ya, mereka mengatakan, jadi kesaksian mereka ya, bahwa tahun yang berlalu 1888, ini kan 1889, tahun yang berlalu telah menjadi tahun terbaik dalam hidup mereka. Terang yang bersinar dari firman Allah sudah menjadi jelas dan istimewa. Apa itu? Pembenaran oleh iman dan Kristus kebenaran kita. Pengalaman-pengalaman ini menjadi sangat menarik, luar biasa. Tapi pada tahun 1891 apa yang terjadi? Ellen White dikirim ke Australia, Wegener dikirim ke England, Jones tetap di, sehingga pekabaran ini meredup kembali. Dan apa hasilnya? Pada tahun 1901, roh yang sama, nanti baca sendiri ya, roh yang sama tidak berubah katanya. Ngeri, ngeri ya. Dan dikatakan betapa pekerjaan yang indah bisa dilakukan bagi kumpulan besar yang berkumpul di Battle Creek pada General Conference 1901 jika para pemimpin pekerjaan kita telah menerimanya bagi diri mereka sendiri. Tapi pekerjaan yang seluruh surga tahun 1901 ini ya, pekerjaan yang seluruh surga sedang menunggu untuk dilakukan segera setelah umat ini mempersiapkan jalan, tidak dilakukan karena para pemimpin menutup dan mengunci pintu terhadap masuknya roh. Apa syarat supaya roh bisa masuk? Saudara-saudara sudah mendapatkan, ya, ada halangan untuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengerti pekabaran ini, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah akan terjadi. Saudara-saudara, nggak ada lagi yang ditahan-tahan. Dosa-dosa kita serahkan semua kepada Tuhan. Semua diserahkan. Ada halangan katanya. Dan hati yang mungkin telah dimurnikan dari segala kesalahan diperkuat dalam perbuatan salah. Kenapa? Karena pintunya dikunci. Pintu-pintu dipalangkan melawan saluran surgawi yang akan menyapu segala kejahatan. Bayangkan saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau mau menang, pelajari pekabaran, pelajari, ya. Saudara-saudara, nanti baca sendiri ini ya. Ini baca sendiri, saya akan kasih semua. Kalau melihat ini, saudara-saudara, jangan dilihat negatifnya. Oh, kita sudah menentang, kita bukan itu. Itu hanya pelajaran untuk kita.
Tetapi yang penting adalah bahwa Tuhan sedang ingin menyelesaikan masalah dosa di dalam hidup kita. Dia mau membersihkan Ka'bah sorga dari noda-noda dosa. Dan itu pekerjaan Yesus tahap terakhir. Dan pekabaran ini yang bisa menyapu segala macam kejahatan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau belajar yang sederhana untuk mengawali pekabaran ini, saudara-saudara bisa minta Pak Budiman, filenya ada di dia, banyak, minta sama dia. Ya, saya sudah banyak kirim ke Pak Budiman. Pelajari itu, saudara akan merasakan Tuhan luar biasa. Dan kita nggak berani lagi untuk apa? Untuk mengandalkan diri kita. Berani. Ya? Di akhir zaman ini nggak boleh ada yang diandalkan selain Yesus. Kalau kita mau selesaikan pekerjaan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tahu Tuhan, Engkau memiliki pekabaran yang sungguh luar biasa. Namun pekabaran ini hingga saat ini belum terbongkar, belum nyata. Tetapi kami bersyukur oleh sebab secara tidak sadar pekabaran ini mulai dibukakan oleh Roh agar umat Tuhan boleh menerimanya terlebih dahulu. Umat Tuhan boleh mengalami pengalaman benar beriman, sehingga oleh pengalaman ini mereka akan menjadi saksi yang luar biasa bagi dunia ini untuk meninggikan Kristus. Tuhan, tolong kami orang yang lemah dan penuh dengan usaha ini. Tolong orang-orang muda yang ada di tempat ini, setelah mendengarkan pekabaran ini, biarlah mereka memiliki kehausan untuk mencari kebenaran yang sangat berharga yang Tuhan sudah kirimkan 100 tahun lebih yang lalu. Tolong kami ya Tuhan, ajari kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan menekan terjadi satu perubahan yang luar biasa oleh kerja kuasa Roh Kudus di dalam diri orang-orang muda. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyerahkan orang-orang muda yang ada di BYC ini ke dalam tangan. Biarlah Tuhan boleh pegang mereka, Tuhan boleh kendalikan mereka, Tuhan boleh memberikan hati kepada mereka, hati yang mau diajar dan diatur oleh Tuhan, sehingga dengan demikian mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman yang bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, besok kita akan belajar mengenai God's Healing Program. Jadi bagaimana cara penyembuhan Allah? Karena ini kalau kita jelas pada saat kita melayani di dalam pekerjaan misionaris kesehatan, kita nggak akan salah arah, ya. Tuhan memberkati.